Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran IPS. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar IPS KD 3.3 tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut adalah contoh jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. 1. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Contoh hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, dan buah-buahan. 2. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. 3. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Contoh perikanan darat adalah ikan nila, gurame, dan lele. Contoh perikanan laut adalah kerapu, tuna, dan cakalang. 4. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kayu-kayu dari hutan tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. 5. adalah pertambangan, adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu mineral logam, adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya adalah emas, perak, aluminium, dan timah. Yang kedua adalah mineral non-logam, adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Dan yang ketiga adalah sumber energi, hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi. Yang keenam adalah perindustrian, adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, atau kendaraan. Yang ketujuh adalah perdagangan, adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, kaki lima, ataupun online shop. Yang terakhir adalah jasa, adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jenis jasa antara lain adalah jasa kesehatan, contohnya dokter, perawat, dan bidan. Jasa keamanan, contohnya satpam. Dan jasa pendidikan, contohnya adalah guru, dosen, dan pengajar les. Nah, itulah berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola secara perorangan atau dikelola kelompok. Usaha perorangan merupakan usaha yang dikelola secara perorangan. Adapun kelebihannya adalah 1. Pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. 2. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan kekurangannya adalah modal dan kemampuan terbatas, kreativitas usaha terbatas, dan resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Beberapa contoh usaha perseorangan antara lain 1. Usaha pertanian, misalnya petani penghasil padi. 2. Usaha perdagangan, contohnya adalah warung. 3. Usaha jasa, contohnya adalah bengkel dan salon. 4. Industri perseorangan yang biasa dikelola secara sederhana di rumah, contohnya adalah industri anyaman. Sedangkan usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Keunggulan dari usaha kelompok ini adalah 1. Modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. 2. Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. 3. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangannya adalah pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya.
dan kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Contoh usaha kelompok antara lain BUMN, firma, CV, PT, dan koperasi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain: 1. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah tersebut. Oleh karena itu, produsen membutuhkan pekerja sehingga membuka lapangan pekerjaan. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, barang dan jasa kepada konsumen. Kegiatan distribusi membantu masyarakat di semua daerah memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi dari wilayah tertentu kepada para konsumen di seluruh wilayah. Dan yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, masyarakat pun dapat dikatakan sudah meraih kesejahteraan. Keberagaman kebutuhan manusia menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam pula. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain: menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain, memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan, melakukan persaingan usaha secara sehat, dan memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Tetap semangat belajar, tingkatkan iman dan imun kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.